Salam ngarit pemirsa, kali ini saya kembali datang ke kandang milik punya Mas Widi nih. Mas Widi, ini desa apa Mas ya? Desa Sumberjaya, Kecamatan? Wairatai. Wairate, ke Kabupaten ini Pesawaran, Pesawaran. Ya? Ini ya? Coba sih Mas. Sudah fokus di penggemukan berapa tahun atau ada breedingnya? Saya campur Mas, ada breeding, ada penggemukan, jadi ini fokus selama 2 tahun. Fokus selama 2 tahun. Ada kendala nggak Mas selama 2 tahun? Di awal-awal ada kendala ketika kita, karena mencoba beda dengan orang lain. Di sini? Ya. Terus? Kendalanya itu dari pembuatan pakannya nggak bagus, akhirnya proses pada kambingnya yang kurang bagus gitu. Tapi alhamdulillah kesini-sini sudah dalam setahun setengah ini udah ketemu cara trik. Kalau orang-orang sini cenderungnya apa? Ternak, breeding, bukan penggemukan ya? Bukan. Dan ini kali pertama Mas Widi ngambil keputusan? Iya. Belum ada yang lain? Belum ada, di sini baru saya pertama orangnya. Dapat informasi dari mana, keterangan dari mana, atau kok bisa ngambil keputusan penggemukan? Saya kebetulan dulu kan pernah sekolah di Pringsewu. Ketika itu saya main ke Pringsewu tempat teman. Di situ notabene daerah yang susah pakan bisa beternak banyak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan kenapa di tempat saya itu nggak beternak gitu. Sementara di sini melimpah. Pakan sisa. Ya, sisa. Nggak ada yang beli. Nggak ada, di sini semuanya asal kuat aja banyak di sini pakan. Apa pakanan pokok di sini? Saya di sini lebih ke daun randu sama odot. Daun randu dengan odot. Seledia atau yang lainnya? Ada, cuma kan itu jauh. Jadi kita cari yang dekat biar untuk lebih simpel. Oh, saya lihat kambingnya dulu ya. Silahkan. Oh, Itu ada gembel sama ini dicoper kayak gini ya. Ya. Nanti termasuk saya ngomong pakan ya. Ini gembel. Ini Jawa randu campur dengan gembel ke sana. Mas, ada persoalan nggak Mas kalau gembel dengan kambing itu dicampur? nggak ada, sejauh ini nggak ada persoalan. Masalah nggak ada? Nggak ada. Artinya secara ketahanan fisik sama? Sama. Ini kan wilayah pegunungan ya? Ya. Mana yang paling bagus, gembel atau Jawa randu? Semuanya bagus Mas di sini. Nggak ada persoalan? Nggak ada persoalan. Konon cerita kan, ini saya ingin menegaskan cerita, cocoknya hanya gembel. Ternyata kambing kok di sini Di sini cocok semua Mas. Justru kalau ini kan saya dalam tahap ini masih uji coba, lebih banyak uji coba. Lebih mana yang cocok di sini gitu kan. Ternyata semuanya cocok Mas. Semuanya cocok. Ini daun lada ya? Ya. Di pinggir rumah aja lada semua ya? Ini kan ada daun-daunnya itu buat pakan juga Mas. Ini apa namanya? Ya, ini daun kelor. Kelor ya? Itu daun dadap. Jadi Dadap. kita kalau lagi musim hujan kayak gini, kita ambil keliling rumah aja udah cukup. Kadang kalau kita lagi pergi kerja jauh, karena kan kerja saya lumayan jauh Mas. Masnya jadi apa kerjanya? Jadi guru. Guru sekolah? Ya. Di SMP, SD? SD Mas. SD ya? SD. Sudah berapa tahun jadi guru? Saya 1 tahun ini diangkat baru tahun kemarin. PNS? Ya. Sudah jadi PNS? PNS ternak kambing? Ya. Wah, ini saya termasuk surprise ini. Kenapa udah PNS kok masih fokus di kambing? Ya kalau kita mengandalkan PNS, berapa sih gaji PNS gitu kan? Nggak mencukupi Mas? Ya kalau dihitung kita mencukupi, cuma kan pas-pasan. Kalau di kambing antara, maaf ini membandingkan, emang kambing lebih penghasilan dari? Ya kalau kita notabene kalau sudah beternak itu lebih banyak, misalnya ada 30 ekor aja sudah bersaing dengan gaji PNS. Serius Mas? Serius. Sudah bersaing? Bersaing. Wah ini asli dari PNS ya? 30 ekor ternak breeding maksudnya ya? Iya. Bukan penggemukan? Bukan. 30 ekor sudah bersaing? Bersaing dengan PNS, apalagi saya kan baru. Jadi ya PNS, kalau orang PNS baru itu berapa gitu kan? Golongannya ya? Golongannya. Tuh. Coba lihat ini yang ini breeding Mas? Ini breeding. Breeding juga gembel ya?
Gembel kita karena yang Jawa Randu itu kemarin habis dijual. Jadi ini tinggal breeding yang Jawa Randu aja. Kemarin breeding juga? Ya. Kenapa dijual? Karena kemarin beranak kurang bagus. Oh, Ya, jadi kami sandan itu. Jadi daripada kita nanti ini lagi, kan bahaya. Ini anaknya. Ini sama ini anaknya. Oh, sudah beberapa kali mengeluarkan anak sebenarnya ya? Iya. Terus terserang mastitis ya? Iya, hepatitis itu. Jadi kita jual aja lah daripada bermasalah gitu kan. Jadi ini karena saya jauh juga sih Mas ngajarnya. Dari perjalanan sekitar 30 kiloan dari sini, 40 kilo. Makanya 40 kilo. Makanya saya kurangin dulu kambingnya gitu loh. Untuk belajar membagi lagi. Iya. Manajemen waktunya. Iya. Nanti kalau sudah manajemen waktu terpecahkan sudah jalan lagi. Jalan gitu ya? lagi. Mas, itu drum banyak di depan itu untuk pembuatan fermentasi. Fermentasi, silase. Ada odot. Odot ada kecenderungan busuk nggak? Dia terlalu banyak air. Jadi kita harus berani bahan keringnya. Apa bahan kering campurannya? Bahan keringnya ya kayak apa? Bekatul gitu kan. Di sini yang paling ada bekatul itu. Komposisi campurannya harus banyak keringnya. Iya. Jadi odot sekian persen aja. Jadi ya banyak odotnya, cuma kan misalnya 1 tong itu harus tadinya kalau bahan lain cuma paling 1 kilo, bekatulnya itu bisa 3 sampai 5 kilo. 1 tongnya itu. 1 tong. Odot bekatulnya 5 kilo. Iya. Itu cenderung busuk bisa ditanggulangi. Itu mengurangi busuk, tetap kalau terlalu lama tetap busuk. Berapa standar Paling waktu? ketahanan 2 bulan. 2 bulan, lebih dari Iya. bulan busuk. Kurang bagus. Tapi pernah yang 1 sampai 2 bulan. Pernah, cuma ini lagi kosong saya, makanya nggak bisa ini karena waktunya ya. Karena kemarin ini juga. Kalau musim berkaitan dengan harga, Mas, perbedaan kambing gembel dengan Jawa Randu ini bagus di pasar, bagus diterima yang mana? Kalau masalah harga Jawa Randu, Mas. Tetap Jawa Randu. Jawa Randu. Selisih banyak. Enggak banyak. Paling per ekor itu kalau ini sekitar 200-an. Per ekor. Per ekor itu. Kalau pakan katanya gembel lebih banyak. Kalau pakan enggak juga sih, Mas. Sebenarnya standar aja. Standar. Sisa pakan kambing katanya ke gembel mau. Mau. Tapi kalau dari gembel ke kambing mau nggak? Kadang mau juga. Tapi rata-rata nggak mau. Enggak mau. Karena kita ya alhamdulillah sejauh ini nggak ada pakan sisa, Mas. Nggak ada pakan sisa? Nggak ada. Termanfaatkan semua? Termanfaatkan semua. Ini artinya cuman bekatul 5 kilo, terus odot, cuman dengan daun randu, dijajikan 1 tong aja habis ini ya? Habis. Kalau 1 tong 30 ekor habis berapa hari? 2 hari. 2 hari? Jadi sangat irit sekali sih menurut saya. Ketika kita masukin ke tong bisa capek 2 hari, sedangkan di teman-teman saya di sini itu kan masih pakai manual. Dia orang 2 motor itu untuk 30 ekor kambing. Saya kadang 1 motor aja masih sisa. Masih sisa? Masih sisa. Artinya sini belum berani memakai pakan fermentasi? Iya, belum. Pernah diomong konyol? Pernah. Hah? Sering. Sering? Sangat sering malah. Diomong konyol? Ya, jadi awal-awal itu, Mas, ketika saya masih belajar di awal, itu sampai kan kurus kambing saya itu. Baru masuk pertama itu saya masukin 25 ekor. Jadi kambing saya kurus semua. Karena saya belum paham sih masalah ini. Karena sama aja otodidak kita kan, nggak ada guru. Saya diomong, kalau nggak niat beternak nggak usah katanya. Kasihan kambingmu. Kata saya, ya udah, biarin kambing saya kok. Itu bukan kambingmu, itu saya. Nah, begitu dia kesini lagi setengah tahun kemudian itu nengok kambing lagi. Kambingnya bagus-bagus ya katanya. Makanya tambah sini saya tambah semangat. Justru kalau dihina orang itu malah tambah semangat. Dihina orang tambah semangat? Tambah semangat. Faktornya apa malah tambah semangat? Ya intinya ada ini dari orang tua. Jadi jangan takut dengan hinaan. Justru hinaan itu mengangkat derajat kita. Gitu. Wah, jos ini. Jos.
Tidak pantang menyerah. Tidak pantang. Terkadang kan orang kalau dihina, dikucilkan, disepelekan justru emosi sih Mas. Kalau saya enggak. Kalau ada orang hinalah saya. Kalau ada hinalah saya, Iya. biar tambah sukses. Ini menawarkan diri. Iya. Bener Mas, orang dihina malah justru sukses. Iya. Itu pembuktian dari Masnya sendiri kan ya. Berarti semakin banyak yang menghina, kita kuat, semakin tambah Iya. hebat. Jadi kalau dihina itu jangan mundur gitu. Kita diomong orang itu jangan mundur. Ayo terus semangat ke depan. Wah, cocok ini. Motivasi yang luar biasa dari pengalaman sendiri. Iya. Kalau kesehatan Mas, apa yang dialami untuk pemula sejauh dari awal sampai sekarang? Kesulitannya di mana? Kalau sejauh ini kesehatan, waktu awal-awal itu pakai fermentasi itu, kalau fermentasinya kurang bagus mencret. Cuma alhamdulillah kesini kita bisa nanggulanginya, ya sehat semua sejauh ini. Alhamdulillah. Saya ada kematian di awal-awal, memang ada kematian. Berapa ekor? Sekitar 6 atau 7 ekor. 6 sampai 7 ekor. 7 ekor dari 25 ekor itu. Dan itu nggak patah semangat. Nggak patah semangat. Kematian sebabnya apa itu? Ya intinya saya belum paham sih dengan keadaan pakan, dengan ini akhirnya kambing-kambing yang mungkin tadinya kurang sehat datang ke sini, itu yang jadi permasalahan di sini. Mencret kemudian. Ya. Dan mencret kemudian mati. Ya. Terus dari evaluasi kematian di awal, evaluasinya apa sehingga menata sampai sekarang? Evaluasinya ya intinya kita belajar dari kejadian-kejadian itu. Kenapa sih gitu kan, setiap dari pakan juga kita buat fermentasi, buat ini ya belajar terus apa sih kekurangannya dari ini, kekurangan kita buat pakan ini apa gitu. Oh, jadi beberapa kali percobaan di fermentasi tetap mengalami kesalahan? Ya, berapa kali saya bahkan sampai sekarang pun sebenarnya fermentasi saya merasa belum jadi. Merasa belum jadi? Belum jadi. Karena itu bertahan paling hanya 2 bulan. Kata orang-orang bisa setahun, tapi di YouTube itu kan biasanya bilang setahun. Tapi saya baru coba paling maksimal 2 bulan. Ya. Kecuali kalau daun singkong, saya percaya. Buat daun sridia itu percaya bisa sampai 6 bulan saya coba. Tapi kalau untuk odot itu nggak bisa. Masih paling mentok 2 bulan dah. Saya mengakui kalau odot itu termasuk yang paling panjang, umur yang paling panjang 2 bulan itu termasuk hebat. Rata-rata itu 1 bulan sudah rusak. Tidak bisa, sudah expired. Ya. Ini termasuk bagus 2 bulan. Nah, bisa mencapai itu tingkatan sampai 2 bulan. Rata-rata odot tidak bisa. Pengalaman. Kalau di YouTube ya kembali lagi ya Mas ya. Kita harus, YouTube itu kan cenderungnya informasi yang kadang-kadang menyimpan sesuatu yang tidak artinya tidak tersurat semuanya ada yang tersirat. Nah, ini cerdik-cerdik kita memahaminya. Ya, harus banyak. Memang itulah ya, kembali lagi. Dan tidak ada guru sama sekali di sini ya. Tidak ada. Jadi saya itu di sini kalau kata orang tuh bondo nekat. Jadi modal juga Mas, bukan modal saya ini Mas. Serius? Serius. Ketika itu anak saya baru lahir, istri saya sesar kan, keluarin banyak uang, dipinjemin duit sama orang. Jadi anak saya lahir, habis uang banyak, malah ada yang minjemin duit. Saya bingung sendiri, mau ngapain ini duit ini? Nah, pas saya main ke Pringsewu itu ada yang berternak banyak, coba sih saya beternak gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah saya tahu caranya. Dan ini sekarang sudah punya saya gitu loh. Dulu punya uang orang, makanya ini sangat menghasilkan Mas. Walaupun dengan cara ya terseok-seok itu tadi dalam waktu 2 tahun ini. Tapi tadinya itu modal orang, sekarang sudah punya saya. Modal bisa mengembalikan di bulan keberapa, dipanen berapa? Di 1 tahun setelah. 1 tahun awal itu. Jadi ketika saya masukkan kan bulan Januari waktu itu saya ingat. Saya masukkan kambing bulan Januari, Desember sudah lunas. Wow. Luar biasa ini Mas. Jadi, motivasi buat teman-teman yang menyimak ini. Ini bukti keberuntungan dan
Hokinya orang dihina ya. Padahal waktu itu sudah ada kematian kan. Itu masih ada untung gitu. Masih ada untung. Yang kalau ini Mas, ini ada penggemukan, ada breeding. Di antara dua ini, mana yang paling kompetitif, paling efektif untuk ngomong penghasilan? Kalau secara ini semuanya menghasilkan. Cuma kalau yang namanya penggemukan, setelah kita jual uang itu kadang kan udah lepas. Namanya uang kan. Cuma kalau si breeding ini, dia begitu beranak, anaknya dijual masih punya asetnya kita gitu. Kalau penggemukan sudah tidak bisa. Kadang kita namanya uang gitu kan. Udah kita jual, mau beli lagi belum tentu dapat. Sesuai yang sama, harga yang sama, besar yang sama. Belum tentu. Kita gini, kita mau cari lagi lah pejantan gitu kan. Harganya sudah tinggi. Ataupun gimana, uang kita pegang, ambil ada kondangan, ada apa, habis kan. Akhirnya kita tidak punya lagi untuk gantiin yang itu tadi yang lebih kecil, ibaratnya ini habis kan. Kalau si breeding ini begitu kita jual anaknya, induknya masih, asetnya masih. Iya, kayak ini kemarin beranak kan, yang ini dijual umur 8 bulan 2 juta. Anaknya satu pejantan. Ini kan Garut, jenis Garut. Ini jenis Garut ya. Anaknya kita jual, duitnya habis juga kan, indukannya masih udah mau beranak lagi. Iya. Nah, berkaitan manajemen Mas, manajemen pakan tadi sudah disampaikan, manajemen kandang ada yang penting nggak? Apa yang kurang, apa yang lebih yang bisa diceritakan berkaitan? Oh, kandang ini saya salah dulu ngalami kayak gini, ada nggak? Kalau kandang saya belum pernah berubah sih Mas. Dari awal ini? Awal kayak gini. Cuma memang di lantai saya kesalahan ini terlalu jarang, terlalu renggang. Ini ya? Iya, ini jadi kadang kalau kambing yang kecil itu kakinya masuk gitu loh. Oh ini ya, terlalu lebar sekali ya? Iya. Karena kan saya pikir ini kan papan nih. Kalau terlalu rempet takutnya nggak jatuh kotorannya. Akhirnya dibikin renggang, tapi ternyata salah juga. Dan ini mudah terjepit ya? Terjepit enggak, cuma dia kakinya masuk ke bawah gitu loh, kepleset. Mudah kepleset. Bagusnya berapa Mas? Bagusnya ya 2 cm aja. 2 cm aja, terus jangan terlalu besar gitu, jangan terlalu lebar ininya. Papannya. Oh, jadi ukuran ini memang mengalami kesulitan ya? Kekurangan ya? Iya. Bagusnya palet ya berarti ya? Ini harusnya ini kan beli 1 kubik 700.000, jadi ukurannya acak-acakan udah. Iya. Jadi efektifnya untuk lantai itu jangan lebar-lebar ya? Jangan lebar-lebar. Cukup 5 cm. 5 cm dengan jarak 2 cm. Udah cukup, itu udah bagus. Ini ngalami kekurangannya di sini ya? Ya. Kalau manajemen keuangan berkaitan jual beli, apakah begitu Masnya jual, terus kemudian uangnya dikumpulkan dulu, atau begitu jual ada pencatatan khusus keluar masuknya? Kalau kita kan belum begitu banyak sih, jadi uang itu kadang dijual ya udah catat aja di rumah, istri yang suruh ngurusin kan. Itu aja ya, simpen nanti itu kan. Tapi yang namanya duit udah kadang ya nggak terasa juga atau kebutuhan ya. Intinya ya beternak kambing itu sangat membantu lah untuk sangat. Dianggap sampingan atau pokok sebenarnya? Saya lebih pokok. Lebih pokok? Iya. Saya pokoknya ini tadinya juga. Karena sekarang saya mau bilang pokok sampingannya kambing atau PNS, saya bingung. Karena semuanya berimbang gitu loh. Berimbang, dua-duanya. Iya. Ini jadikan pokok, PNS pokok. Nggak masalah pokok. Kadang-kadang kan orang banyak ngomong sampingan juga. Katanya tidak menutupi kebutuhan kita, nggak tercukupi kalau dari kambing. Sebenarnya kalau memang bukan tidak mencukupi dari kambing. Kalau orang-orang kan biasa berternak itu cuma paling 2-3 ekor, udah sampai 10 paling kan. Udah, tapi dia ngambil pakannya jauh kemana, akhirnya kan menyusahkan dia juga, akhirnya timbul lah nggak menghasilkan. Biaya kos pakannya terlalu tinggi. Ngomong gratis tapi bensinnya yang terlalu. Nah, akhirnya kan
mereka berpikir ini sebagai sampingan. Tapi 10 aja banyak, ya, apalagi kalau 30. Iya. Cari pakannya mau seberapa katanya Iya. kan. Tapi kalau kita bisa manajemen pakan yang bagus, alhamdulillah. Sekarang kemarin saya bongkar kebun coklat. Jadi coklat itu udah berapa tahun ini kan nggak pernah buah. Saya gempur, saya tebangin, separuhnya tanamin jagung, separuhnya odot. Oh, Iya. bukan spekulasi tapi Mas ya. Bukan, udah. Odot aja udah cukup. Karena kita hitung Heeh. dengan penghasilan kita yang dari coklat, itu jauh lebih menghasilkan ini. Kita hitung, kita rinci per bulan, misalnya per hari bensin 1 liter kalau jauh itu kan. Heeh. 1 bulan sudah berapa? 30 liter kali 10.000, berarti kan udah 300.000. Kalau setahun udah berapa gitu kan? Udah besar juga. Tuh, kalau kita hitungnya pakan, kita tinggal ngambil di kebun. Berarti kan uang yang harus kita buang jauh itu kita masuk kantong. Pakan kita udah ada gitu. Jos ini. Terus kemudian disilase. Disilase. Ketika kita pergi kemana, kemarin saya habis latsar juga Mas. Pergi 1 bulan. Saya udah nggak pusing dengan pakan karena di rumah sudah banyak stok. Makanya stok saya pakan itu habis total ya itu karena saya baru pulang. Baru pulang? Baru pulang. Yang ngurus siapa? Alhamdulillah Bapak. Ada bisa Bapak, membantu ya. Bapak itu kan membantu. Jadi ketika saya tidak ada, dia yang kan tinggal ngasih aja Mas. Cocok, keren. Spesial ini. Mas siapa namanya? Mas Widi. Mas Widi. Terima kasih Mas Widi. Ini luar biasa kunjungan saya. Saya dari Lampung Tengah. Iya. Ini Kabupaten Pesawaran. Jauh bener loh. Jauh banget sini. Berangkat dari rumah sekitar jam 7:30. Sampai sini tadi jam 12. Sampai di bawah. Iya. Terus ini naik ini. Sekarang jam berapa ini ya? Jam 3:30 ya. Nanti kalau nggak besok pagi saya sudah peluncur pulang. Terima kasih Mas Widi ya, sama-sama. berbaginya. Untuk terakhir conclusion, apa yang harus dibagi dengan pemula? Intinya jangan pernah menyerah, tetap semangat. Jangan dengarkan orang lain berbicara, tapi hati kita yang berusaha. Oh, cocok. Hati kita yang berusaha. Cocok. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.